Definisi, histori, dan background bisnis internasional. Globalisasi merupakan proses yang mana perekonomian dunia menjadi sebuah sistem tunggal yang saling bergantung. Sejarah bisnis internasional. Sebelum Masehi, pedagang Venezia dan Yunani mengirim wali-wali ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Pada tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk pada tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur berdagang untuk membentuk Dutch East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan modal yang sama pada tahun 1700-an. Selanjutnya yaitu ada hakikat bisnis internasional. Bisnis internasional adalah bisnis yang melibatkan penyeberangan batas-batas negara. Bisnis yang menjangkau penjuru dunia internasional yang dijalankan dan dikelola melintasi negara-negara. Menurut Charles W.H. Hill 2008, perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sering disebut sebagai bisnis internasional. Selanjutnya yaitu ada globalisasi bisnis dalam internasional. Globalisasi ekonomi bisnis adalah proses hasil dari inovasi, kreativitas manusia, dan kemajuan teknologi. Hal ini mengacu pada peningkatan integrasi ekonomi seluruh dunia, terutama melalui pergerakan barang, jasa, dan modal lintas batas. Selanjutnya ada dampak globalisasi terhadap bisnis internasional. Yang pertama ada peluang pasar yang lebih luas. Perusahaan dapat menjangkau konsumen di berbagai negara, meningkatkan potensi penjualan dan pendapatan. Yang kedua ada persaingan yang meningkat, baik perusahaan lokal maupun internasional, bersaing untuk mendapatkan mangsa pasar. Hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, serta berinovasi agar lebih relevan. Yang ketiga ada akses ke sumber daya. Yang keempat ada inovasi dan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat kolaborasi antar perusahaan di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah, mempercepat proses inovasi dan pengembangan produk. Selanjutnya yaitu ada strategi untuk sukses di era global. Yang pertama, penelitian pasar yang mendalam. Sebelum memasuki pasar baru, perusahaan harus melakukan penelitian pasar yang sangat mendalam untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, serta kondisi kompetitif. Informasi ini penting untuk yang merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua, adaptasi produk dan layanan. Perusahaan harus mampu menyelesaikan produk dan layanan mereka agar sesuai dengan selera lokal. Yang ketiga, membangun kemitraan lokal. Membangun kemitraan lokal dengan perusahaan lokal dapat membantu perusahaan asing untuk memahami pasar dan mengurangi risiko. Yang keempat, pengelolaan risiko yang efektif. Perusahaan harus mengembangkan strategi manajemen risiko yang baik untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi dari politik. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi dalam bisnis internasional. Yang pertama ada perbedaan budaya. Nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi di pasar baru. Perusahaan harus memahami dan menghormati perbedaan budaya untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra bisnis.
Yang kedua ada kebijakan dan regulasi. Perusahaan harus mematuhi peraturan lokal yang dapat menambah komplektivitas dalam operasi bisnis, misalnya peraturan tentang pajak, lingkungan, dan ketenagakerjaan dapat bervariasi secara signifikan antar negara. Yang ketiga yaitu ada risiko ekonomi dan politik. Fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan konflik politik dapat mengganggu rantai pasokan dan mempengaruhi probabilitas. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi manajemen risiko yang baik. Yang keempat ada isu lingkungan. Perusahaan diharapkan untuk beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Hal ini memerlukan investasi dan teknologi hijau dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Kesimpulan, bisnis internasional adalah bisnis yang melibatkan penyeberangan batas-batas negara. Kekuatan yang mendasari bisnis internasional berorientasi pada manajemen oriented. Orientasi adalah asumsi atau keyakinan yang seringkali tidak disadari mengenai sifat dunia ini. Globalisasi telah mengubah landscape bisnis internasional secara signifikan. Meskipun menawarkan peluang yang luas, tantangan yang dihadapi perusahaan juga dapat diabaikan.